Sisa firman Allah di sini hanya 18%, Bapak. Jadi di Alkitab ini sisa firman Allah itu hanya 18%. Lainnya sudah bukan firman Allah. 18%. Iya. Cuma saya kan mikir di tulisan ini, aku ngomong ini gak dibukti. Nah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita mendengarkan satu cuplikan video dari kakek yang sudah bau tanah, ya. Seorang ustadz yang mengkaji ya tentang Alkitab dan juga sedang berceramah kepada umatnya dan berapi-api. Ya, teman-teman, dia katakan bahwasanya Alkitab ya yang firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab itu tinggal 18% saja. Teman-teman sekalian, 82% ya yang lain itu sudah bukan firman Tuhan, kata Ustadz ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwasanya kalau boleh, kalau perlu ya Pak Menteri Agama ya dihapus itu 300 ayat yang ada di Alkitab. Kenapa teman-teman sekalian? Karena di situ diduga bahwa menciptakan radikalisme dan banyak orang yang akan menjadi bengis. Ya, makanya lahir yang namanya ada pembakar gereja, ada yang mau bunuh diri gitu ya. Karena ada ayat-ayat tertentu yang kejam di dalam Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, ini seorang ustadz ini justru ya 82% dia katakan bahwa Alkitab itu bukan lagi firman Tuhan. Dia belajar dari mana? Yaitu dari buku Irene Handono dan Yayah Waloni. Mari teman-teman sekalian kita melihat videonya, kita tonton supaya kita bisa paham dan kita bisa berkomentar secara bersama-sama. Berikut videonya. Sisa firman Allah di sini hanya 18%, Bapak. Jadi di Alkitab ini sisa firman Allah itu hanya 18%. Lainnya sudah bukan firman Allah. 18%. Iya. Cuma saya kan mikir di tulisan ini, aku ngomong ini gak dibukti. Nah, saya cari. Akhirnya ketemu. Salah satu di bukunya Bu Irene ada. Cuma kurang lengkap. Di bukunya Bu Irene hanya mengatakan Alkitab yang sekarang ini, firman Allah yang ada di Alkitab sekarang ini tidak lebih dari 18%, titik. Nggak ada keterangan apa-apa. Saya tidak puas dengan itu. Kok ini toh? Tidak puas. Saya cari lagi, akhirnya ketemu lagi. Ini. Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Ya, jadi judul buku ini Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Yahya Waloni. Ya, pendeta yang kuwereng, mantan pendeta yang kuwereng ini. Ternyata di sini diterangkan. Jadi tokoh-tokoh Kristen. Jadi yang mengatakan itu bukan Pak Yahya Waloni, enggak. Justru yang mengatakan bahwa Alkitab itu hanya 18% yang wahyu dari Allah itu. Ya teman-teman sekalian, ketika saya mendengarkan hal ini saya ketawa teman-teman sekalian ya. Ternyata memang mereka itu hanya berpatokan dengan apa yang disampaikan oleh para mu'alaf dan mereka telan mentah-mentah tanpa harus belajar gitu ya. Kalau sebenarnya kita berpikir ya, kalau kita kembali menyerang mereka, justru kita meragukan tentang kebenaran daripada Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama, Muhammad tidak pernah ketemu dengan Allah. Dan juga ketika Muhammad mendapatkan wahyu juga tidak ada saksi. Dia hanya katakan bahwa dia mendapatkan wahyu dari Jibril. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke Alkitab, justru yang mendapatkan wahyu itu ada saksi mata, ada yang melihat gitu ya. Dan mereka disertai dengan mujizat-mujizat gitu. Seperti Musa contohnya. Ketika Musa diangkat jadi nabi, itu ada saksi mata. Dilihat, disaksikan.
Dan juga ada mujizat-mujizat yang menyertai tentang kenabiannya itu. Karena tentu saja teman-teman sekalian, para nabi punya mujizat. Oke, teman-teman, kita kembali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz yang sudah bau tanah tadi, kakek yang sudah bau tanah. Seharusnya dia itu bertobat, seharusnya dia itu belajar dengan kitab sucinya dengan baik, sehingga dia tidak menyeleweng ataupun mengajarkan hal yang salah. Kalau dia berdasarkan dengan kajiannya sendiri, berdasarkan dengan dia membaca Alkitab lalu bandingkan dengan Al-Quran contohnya, ini saya masih masuk akal. Tetapi teman-teman, yang bikin saya ketawa, dia belajar ya, Bapak ini atau Ustadz ini belajar dari Rene Handono, dari Yahya Waloni, yang manusia busuk dari kekristenan, yang mengaku-ngaku biarawati. Rene Handono ngaku biarawati, tetapi dia tidak selesai biarawati, dia dipecat. Biar kalian tahu, Irene Handono dipecat dari sekolah biarawati atau kesusteran dari Katolik. Dia tidak selesai karena di sana dilarang berpacaran, tapi dia melanggarnya. Dia tertangkap basah menurut berita yang disampaikan dari pihak Katolik, teman-teman sekalian. Ya, ini sudah dibongkar oleh saudara kita Kanuru di channelnya. Kemudian teman-teman sekalian, Yahya Waloni ini juga ngaku-ngaku sebagai pendeta, tetapi Yahya Waloni bukanlah pendeta. Di mana Yahya Waloni ini, teman-teman sekalian, dia mengaku sebagai rektor, dia mengaku sebagai yang menciptakan para pendeta, kata dia gitu ya. Setelah sudah dibuktikan semua, memang ngomong kosong gitu. Dia tidak pernah menjadi rektor di salah satu universitas yang ada di Manokwari atau di Papua Barat. Tidak ada sama sekali. Tetapi dia katakan dia dari sana, dari Papua. Itu orang hebat. Lalu kalau Ustadz ini berdasarkan dengan buku Irene Handono dan Yahya Waloni, maka saya katakan ini orang goblok. Bagaimana bisa dipercayai tentang sebuah kajian yang dilakukan oleh mereka yang mu'alaf? Karena ketika mereka sudah sungguh-sungguh belajar Alkitab, seharusnya mereka tidak jadi mu'alaf, mereka tidak tinggalkan Kristen. Maka mereka akan terus mendapatkan suatu hal yang baru ketika mereka sungguh-sungguh belajar Alkitab. Justru karena mereka adalah orang-orang yang cacat, orang-orang yang tak berguna di Kristen, sehingga mereka menjual kekristenan. Mereka menceritakan tentang hal-hal yang salah tentang Kristen agar mereka bisa naik panggung di dalam Islam. Dan Islam itu paling suka dengan itu ya, paling suka. Jadi ilmu tentang belajarnya Al-Quran gitu ya, kalah semua para ustadz-ustadz yang pernah mondok, yang pernah tinggal di pesantren, yang sudah dididik dari kecil. Mereka kalah dari para mu'alaf. Ini yang kita herankan, teman-teman. Seharusnya para mu'alaf itu belajar, bukan mengajar, seperti yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar, kemudian juga ada Bang Ade Armando gitu. Ya, seharusnya mereka belajar bukan mengajar. Nah, kalau tingkat ustadz saja bisa dibodohi tentang buku-bukunya Irene Handono dan Yahya Waloni, bagaimana dengan umatnya yang hanya menjadi pendengaran setia? Aduh, kakek ya. Baik teman-teman sekalian ya, sebagai penutup dalam apologet kita saat ini, kita akan baca firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita mengenai Alkitab ini ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan begini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa segala tulisan yang ada di Alkitab adalah ilhaman daripada kuasa Roh Kudus. Jadi tidak ditulis oleh tangan manusia begitu saja, tapi ini atas dasar tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga ini dapat dimuatkan dalam Alkitab, dituliskan dalam Alkitab, supaya orang bisa tahu ketika membacakannya. Jadi teman-teman sekalian, saya sarankan nih yang masih ragu-ragu tentang kekristenan, coba kamu pegang Al-Quran dan kamu juga pegang Alkitab, lalu kamu baca dua-duanya. Kamu belajarkan, kamu pelajari baik-baik
ya, saya bisa katakan bahwa sebagian besar Al-Quran itu menceritakan kembali tentang isi Alkitab. Kalau kamu mau lihat yang lengkapnya, maka kembalilah ke Alkitab, ya. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, isi itu sudah dituliskan secara berurutan, yang tidak diulas kembali, ya, dikabarkan kembali oleh Al-Quran. Tinggal perjanjian baru, yaitu tentang Yesus Kristus seutuhnya. Di Al-Quran hanya dijelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak disalib, ya, hanya itu. Tetapi kalau kembali dan meneliti kembali kitab Injil di dalam Kristen, yaitu Injil Matius sampai Yohanes, ya, dan bahkan ketika saudara membacakan sampai di kitab Wahyu, semua di sana menerangkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dia akan datang untuk menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya katakan kalau Anda belajar dari mereka yang mu'alaf, Anda orang yang paling bodoh di dunia. Ya, termasuk di Kristen juga, ya. Kalau Anda, ya, mudah percaya dengan mereka yang mengatasnamakan orang besar, orang semua, lalu telan mentah-mentah, maka kita lebih bodoh dari mereka. Maka coba selidiki dulu, gitu ya. Apakah benar mereka ini orang hebat dulu di Kristen atau bukan, orang hebat dulu di Islam atau bukan, gitu ya. Jangan sampai mereka ini hanya mengadu domba kita, ya, dan mengarahkan kita ke hal yang tidak benar. Baik teman-teman sekalian, sekian ya penjelasan dari saya. Kiranya kita bisa bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.